Bab 968. Karena pukulan Hao Ningyuan lengah dan kecepatannya sangat tinggi, Si Kunhao tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali, dan pukulan Hao Ningyuan langsung menabrak wajah. Engah. Si Kunhao memiringkan kepalanya dan segera memuntahkan darah. Brengsek. Anak buah Hao Ningyuan terus berlari, dan mereka bergegas ke Si Kunhao dengan beberapa pukulan lagi, semuanya secara akurat mengenai kepala Si Kunhao. Untuk beberapa saat, Si Kunhao sedikit malu, dan dia bahkan tidak membuat sikap defensif. Oh, Menteri Hao. Menteri Hao tidak bisa membantu. Semua orang bergegas untuk menghentikan Hao Ningyuan, dan buru-buru membujuk, katakan sesuatu perlahan. Katakan kentut. Hao Ningyuan segera berteriak dengan marah, membuang tangan semua orang, dan berteriak dengan marah, bicaralah perlahan. Apakah pasien sekarat menunggu di dalam? Bisakah pasien yang mati hidup kembali? Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tiba-tiba terdiam, menciut, dan tidak berani berbicara. 3 orang telah meninggal di rumah sakit ini, dan 15 orang sakit kritis. Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak orang yang akan meninggal dalam jumlah total rumah sakit di Beijing, dan berapa banyak yang akan sakit parah? Hao Ningyuan meraung dengan mata merah, tampak ganas, seolah memakan orang. Si Kunhao dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak ada yang berani berbicara. Lao Su sudah lama memberitahumu bahwa masalah cairan oral obat tradisional China rumit dan tidak bisa direkomendasikan terlalu banyak, tapi kamu. Hao Ningyuan menunjuk ke Si Kunhao dan berteriak dengan marah. Kamu berkata pada dirimu sendiri, berapa banyak orang yang mati dibunuh olehmu? Si Kunhao menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, menangis dengan suara rendah dengan wajah sedih. Aku tidak tahu akan seperti ini. Meskipun ia juga bekerja di Departemen Kesehatan, ia memiliki latar belakang manajemen dan spesialisasi dalam sistem. Ia memiliki sangat sedikit pengetahuan tentang pengetahuan medis profesional, terutama pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok. Alasan mengapa ia sangat merekomendasikan suntikan pengobatan Tiongkok adalah hanya karena itu hanya pesona sang dokter misterius. Dia bukan karena uang, tetapi hanya berpikir tentang membuat beberapa pencapaian dan pencapaian politik yang dapat membanjiri Hao Ningyuan. Sejak Hao Ningyuan memilih He Jiarong, dia secara alami hanya dapat memilih sekolah metafisika, karena pilihan sebelumnya Wan Siling telah itu benar-benar hancur, jadi satu-satunya hal yang dapat dia pilih adalah Sekte Suanyi. Karena dia telah memilih Sekte Suanyi, dia secara alami akan percaya pada Sekte Suanyi. Inilah mengapa dia ingin membantu Sekte Suanyi membeli balai pengobatan Lin Yu. Ingin membantu dokter misterius untuk membuat reputasi, maka itu akan menjadi jasanya. Apakah kamu tidak tahu ini? Jika kamu tidak tahu ini, kamu berani mempromosikannya. Hao Ning sangat marah sehingga dia menendang Si Kunhao lagi. Mereka mengatakan ini, obat ini tidak akan membunuh banyak orang. Si Kunhao berbisik, hampir menangis, dan dia merasa bersalah saat ini. Dia tahu bahwa karir resminya benar-benar berakhir kali ini. Satu-satunya kesalahan adalah karena dia secara keliru mempercayai Suanyi Men. Faktanya, alasan mengapa dia ingin mempromosikan suntikan TCM untuk Suanyi Men tanpa ragu-ragu juga merupakan alasan utama bagi grup Yunxi. Bagaimanapun, ini dilakukan oleh grup Yunxi dan Suanyi Men bersama-sama. Produk. Dia sangat percaya bahwa selama dia menyenangkan Chu Yunxi dan bersandar pada pohon besar keluarga Chu, dia pasti akan bangkit di masa depan. Berapa banyak orang yang tidak akan terbunuh? Hao Ningyuan berteriak dengan marah, itu berarti kamu tahu itu akan membunuh orang, kan? Dia berkata bahwa dia akan datang untuk memukuli Si Kunhao lagi, tetapi orang-orang di sekitar bergegas untuk menangkapnya. Dengan cemas dibujuk, Menteri Hao, sekarang bukan waktunya untuk dimintai pertanggungjawaban, menyelamatkan orang itu penting, menyelamatkan orang itu penting.
Ya, Menteri Hao, penting untuk menyelamatkan orang sekarang. Din Pei buru-buru berkata setuju, sekarang dokter di rumah sakit kita memiliki kemampuan terbatas dan tidak bisa merawat pasien ini. Tolong cari seseorang untuk membantu. Menurut kondisi pasien ini, dokter di rumah sakit kita menilai bahwa sekarang hanya dokter TCM dengan metode akupuntur terbaik yang dapat merawat mereka. Tolong. Hao Ningyuan mendengus dingin dan menunjuk ke Si Kun Hao dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan bantuan? Cari dia. Dia sangat kuat sekarang. Orang-orang saya telah dikeluarkan olehnya dari Asosiasi Pengobatan China, dan sekarang Presiden Asosiasi Pengobatan China adalah semua bantuannya. Jika Anda diangkat, Anda dapat mencarinya. Tidak, Presiden Asosiasi Pengobatan China juga ada di sini. Saat dia berkata, dia dengan dingin menyapu Chang Qiong yang berada di samping. Berpikir untuk digantikan oleh anggur dan kantong beras untuk Lin Yu, dia sangat marah. Ketika Din Pei dan beberapa dokter di rumah sakit mendengar bahwa Presiden Asosiasi Pengobatan China ada di sini, mereka sangat gembira dan berpaling untuk melihat ke arah Chang Qiong. Din Pei berkata dengan cemas, Wakil Si, karena Ketua Asosiasi Medis China ada di sini, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Si Kun Hao tiba-tiba bereaksi saat ini, menepuk kepalanya dan tiba-tiba menyadari, ya, Chang Qiong. Anda adalah Presiden Asosiasi Pengobatan China, Anda harus punya cara untuk merawat pasien ini. Dia datang tidak lama sebelum Hao Ningyuan. Baru saja dia bingung dengan laporan Din Pei, dan tidak memikirkannya sama sekali. Melihat puluhan pasang mata menatapnya seketika, ekspresi Chang Qiong tiba-tiba menjadi tegang, lapisan keringat dingin pecah di punggungnya, dan jantungnya berdebar-debar, panik. Jika dia bisa disembuhkan, dia akan merekomendasikan dirinya sendiri untuk waktu yang lama, dan Si Kun Hao akan memerintahkannya. Setelah melihat reaksi buruk dari pasien, dia menilai bahwa dia tidak bisa disembuhkan, jadi dia tidak pernah berani mengatakan apa-apa. Chang Qiong terbatuk pelan dan berkata dengan suara rendah, pasien ini lebih rumit. Mereka tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Tidak masalah. Berapa banyak yang bisa diselamatkan? Si Kun Hao berkata dengan cemas, katakan saja padaku bantuan apa yang kamu inginkan, aku akan memberimu semua lampu hijau. Ekspresi Chang Qiong menjadi semakin malu, Si Kun Hao mengedipkan mata, batuk beberapa kali lagi, dan memberi isyarat kepada Si Kun Hao untuk tidak mendorongnya lagi, dia tidak bisa menyembuhkannya. Kamu mengedipkan mata pada ibumu. Tanpa diduga, Si Kun Hao sangat marah ketika melihat matanya, menamparkan kepala Chang Qiong dengan tamparan, dan berteriak dengan marah, sudah kubilang, kamu tidak bisa disembuhkan, atau aku akan membiarkan kamu menguburkan pasien ini bersamamu. Ya, Presiden Chang, sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional China, Anda berkewajiban untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi itu adalah kewajiban dokter kami. Din Pei bergegas ke Chang Qiong dan berkata dengan tulus. Chang Qiong menelan, menatap Si Kun Hao dengan ketakutan, lalu mengertakkan gigi. Gigit peluru dan berkata, oke, saya akan masuk dan melihat-lihat. Mengatakan bahwa dia akan memberikan tas jarum, dia berjalan menuju ruang gawat darurat. Katakan, jika Anda tidak bisa menyembuhkannya, jangan bertindak agresif. Jika sesuatu terjadi pada pasien, itu tanggung jawab Anda. Hao Ningyuan berkata dengan dingin kepada Chang Qiong saat ini, dokter dukun ini benar-benar ingin masuk untuk perawatan, tetapi dia sedikit khawatir. Mendengar kata-kata Hao Ningyuan, Chang Qiong, yang sudah sangat gugup, segera gemetar. Memalingkan matanya, dia tiba-tiba meletakkan tangannya ke kepalanya dan berkata, kenapa aku tiba-tiba merasa pusing? Saat dia berkata, dia memiringkan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Ada suara teredam. Ekspresi Si Kun Hao tenggelam, dan segera bergegas ke depan dan menendang Chang Qiong, dan berkata dengan marah, sampah. Ini.
Ketika Din Pei dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka membuka mulut karena terkejut dan saling memandang. Mereka telah menjadi dokter selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang dokter yang baru saja memasuki ruang gawat darurat dan terkejut. Apakah ini benar-benar Presiden Asosiasi Pengobatan China? Sepertinya ini pemain sulap. Benar, ini terlalu tidak berguna. Tidak heran jika praktisi pengobatan Tiongkok kita diremehkan, dan bahkan Ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok sangat tidak berguna. Semua dokter mulai berbicara dengan terburu-buru. Oke, seret Presiden Chang untuk beristirahat dan beristirahat, selamatkan dia sesuatu yang baik atau buruk. Hao Ningyuan melirik Chang Qiong dengan sinis, dan berkata dengan dingin. Kemudian dua anggota staf segera membantu Chang Qiong ke kursi samping. Menteri Hao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Din Pei bertanya dengan nada mendesak. Ketika saya di jalan, saya sudah menelepon Dou Zongyong, dokter nasional dari Panti Jompo. Dia sudah dalam perjalanan. Saya yakin dia akan segera ke sana. Hao Ningyuan berkata dengan suara yang dalam kepada Din Pei. Sebenarnya, dia membuat pengaturan dalam perjalanan ke sana. Mendengar ini, Din Pei menghela nafas lega dan mengangguk, untuk Master Dokter Nasional Dou Lao ini. Dia juga mendengarnya. Menteri Hao, saya berani mengatakan satu hal lagi. Pada saat ini, seorang dokter Tionghoa tua dengan kacamata baca dan cambang putih tiba-tiba keluar dari kerumunan. Wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, jika Anda berbicara tentang dokter pengobatan Tiongkok terbaik, He Jiarong dan dokter muda yang akan menjadi yang pertama kembali ke Sengtang, mengapa Anda tidak merawatnya? Dia tolong kemari.